Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Kedai Pena dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Yudi Rijali Muslim dalam program berita pilihan kedaipena.com. Dan untuk minggu ini kita akan membahas tentang reformasi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bulan Mei tahun 1998 atau 25 tahun silam telah terjadi gerakan perjuangan yang masif yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat. Objek-objek vital termasuk bandara, stasiun dan pusat pemerintahan lumpuh, dan hasil dari pergerakan itu kita mengenalnya dengan reformasi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah artikel berjudul Musim Semi Reformasi Saat Pemerintahan Habibie dan Gus Dur. Artikel ini ditulis oleh Arief Gunawan, yaitu seorang pemerhati sejarah. Di awal tulisannya, Arief Gunawan menulis bahwa pada zaman pergerakan dulu, para pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan terbagi dalam 3 golongan: pemuda militan, pemuda radikal, dan pemuda revolusioner. Esensinya, ketiga kelompok ini berjuang dengan totalitas, inisiatif, fokus, dan setia pada garis perjuangan. Itulah sebabnya, setelah kemerdekaan, ketika sebagian dari mereka masuk ke dalam kekuasaan, pemerintah republik yang baru terbentuk, umumnya mereka tetap konsisten dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Jabatan yang dimiliki oleh mereka dijadikan sebagai alat perjuangan untuk mengubah kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik. Sehingga umumnya mereka ialah insan yang berwatak yang tidak dirusak oleh financial capital yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti sekarang ini. Umumnya mereka juga berpandangan maju dan mampu membaca jiwa bangsa. Dengan tidak berpura-pura merakyat, mereka menjadikan kepemimpinan sebagai pengabdian yang dengan sadar menempuh via dolorosa, yang dalam ungkapan Belanda dikatakan memimpin adalah menderita. Bagaimana dengan aktivis reformasi Mei 1998 yang momentum gerakannya pada bulan ini genap berusia 25 tahun? Kenapa reformasi yang dimotori oleh kalangan pro-demokrasi dan para mahasiswa yang dimaksudkan untuk membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik dan demokrasi kini kandas? Negeri ini malah tersesat ke dalam berbagai kehancuran. Dalam artikel ini, Arief Gunawan juga mengutip pendapat dari tokoh nasional Dr. Riza Ramli yang juga merupakan tokoh pergerakan mahasiswa 1978. Menjelaskan secara sederhana, menurutnya musim semi demokrasi setelah kejatuhan Soeharto sebenarnya sempat terjadi di saat era pemerintahan Habibie dan Gus Dur, yaitu di era tahun 1998 sampai dengan 2001. Indikatornya antara lain saat itu diberlakukan kebebasan terhadap pers yang sebelumnya dibelenggu oleh Soeharto. Kemudian anggota DPR berani bersikap kritis, diberlakukan pula kebijakan desentralisasi. Kondisi perekonomian nasional pun dapat pulih dari minus 3% menjadi plus 4% dengan Gini indeks rasio terendah dalam waktu 4 tahun di tahun 1998 sampai dengan 2001. Itulah terjadi masa emas honeymoon demokrasi di negeri ini, tegas Riza Ramli. Musim semi demokrasi ini selanjutnya kemudian berlanjut memasuki fase stabilitas demokrasi pada saat pemerintah Megawati dan kemudian SBY dengan segala macam pasang surutnya. Pada fase ini, misalnya terjadi upaya penguatan terhadap lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun era musim semi demokrasi dan fase stabilitas demokrasi yang mulai tumbuh ini hancur dengan munculnya rezim baru hasil Pilpres 2014. Kepemimpinan ini bercampur dengan menguatnya kepentingan oligarki. Boleh dibilang sejak Indonesia merdeka, belum pernah oligarki sangat berkuasa seperti ini di era sekarang. Hal ini tidak terjadi pada masa Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Sejak era Jokowi, mulai tahun 2014, terjadi pembalikan terhadap reformasi atau terjadi proses deformasi, kata Riza Ramli menjelaskan. Deformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perubahan bentuk atau perubahan wujud dari yang baik menjadi tidak baik. Di era deformasi seperti saat ini, lanjut Riza Ramli, demokrasi di negeri ini mengalami kemerosotan drastis. Undang-undang ITE dijadikan alat untuk menangkap pihak-pihak yang berbeda pendapat. KPK dilemahkan, praktek KKN semakin vulgar, ganas, dan masif, serta dipertontonkan tanpa malu. Di sisi lain, perekonomian nasional lebih banyak mengutamakan kepentingan oligarki. Jumlah orang miskin kini mencapai 40%. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah menjadi otoriter, berhutang secara ugal-ugalan. Jokowi juga membangun dinasti bisnis dan dinasti politik. Dia menjinakkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara mengkooptasi para ketua umum partai,
sehingga fungsi pengawasan DPR lumpuh. Sedangkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjabat sebagai ipar Jokowi berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Papar Riza Ramli. Intinya, di era pemerintahan saat ini pelanggaran etika hukum dan konflik kepentingan sangat kuat. Buzzer dipergunakan untuk menyerang pribadi yang bersikap kritis. Sedangkan survei berbayar dipakai untuk merusak demokrasi. Deformasi dan demokrasi ala survei semakin menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemerdekaan. Ibarat handphone yang terus error, pilihannya hanya total reset atau ganti handphone. Tandas Riza Ramli. Ia menggambarkan kekuasaan rezim hari ini sudah seperti matahari yang mau tenggelam dan diliputi kegelapan. Indonesia kini membutuhkan matahari baru, yaitu sistem seleksi kepemimpinan nasional yang benar-benar komprehensif dan amanah, yang bukan berbasis pada pencitraan. Matahari akan tenggelam seperti halnya juga kekuasaan, tidak ada yang abadi. Dan hukum Tuhan akan berlaku bagi penguasa yang jahat terhadap rakyatnya. Seperti terungkap dalam petuah Jawa, kebenaran dan cinta kasih akan menang terhadap kekuasaan yang merusak. Baik, demikian sahabat Kedai Pena, program berita pilihan kita kali ini sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai berjumpa kembali dengan program berita pilihan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.